Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menemukan kami ini channel Alam Mereka. Bagi yang baru jumpa, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika berkenan video ini untuk Anda, menyampaikan kepada kawan-kawan, dan memang sangat memberikan informasi tentang bagaimana cara menggunakan atau cara menganti lapangan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips kepada kawan-kawan bagaimana untuk melakukan hunting dengan cara maksimal. Nah, pertama di sini ada 7 tips yang harus saya berikan kepada kawan-kawan. Tips ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, pengalaman saya, karena memang sudah hampir 3 tahun saya melakukan hunting dengan menggunakan metode menggali budaya peradaban di daerah itu. Mungkin juga bagi kawan-kawan yang memiliki hobi yang sama, bolehlah cara ini dipakai untuk melancarkan atau memaksimalkan dalam pencariannya. Ada 7 tips, karena saya tidak mengarang-arang, sudah dicatatkan. Tips yang pertama itu gunakanlah alat atau metal detektor dengan cara maksimal dengan kualitas yang standar. Terserah mereknya apa saja, yang penting Anda merasa itu cocok untuk Anda dengan cara maksimal, karena memang kualitas itu bukan oleh harga, tapi bukan ini Anda yang menentukan yang mana cocok untuk Anda, bukan alat-alat seperti itu. Dan yang kedua, setelah Anda punya alat, baru Anda mengumpulkan informasi yang akurat atau melakukan survei atau bertanya kepada orang-orang tua di tempat Anda yang memiliki atau yang tahu tentang sejarah-sejarah peradaban, tentang lokasi-lokasi yang mau Anda hunting atau yang mau Anda survei, atau juga langsung ke tempat dengan mengajak orang yang tahu tersebut. Kadang-kadang pembuktiannya di lapangan itu kita jumpa pecahan-pecahan berapa atau pecahan-pecahan piring, itu sudah cukup membuktikan kalau tempat tersebut memang tempat yang harus Anda lakukan pencarian di tempat itu. Dan yang ketiga itu, setelah Anda mendapatkan lokasi melalui survei atau informasi yang telah Anda kumpulkan, Anda terlebih dahulu harus meminta izin kepada orang yang punya tempat. Jangan langsung Anda langsung ke tempat atau cari langsung gali, tidak ya. Langsung Anda meminta izin kepada orang yang punya tanah agar Anda tidak mendapatkan halangan ketika Anda melakukan pencarian. Takutnya nanti Anda tertuduh terlibat dengan orang atau dikategorikan oleh yang pemilik tanah niat Anda itu tidak bagus, karena memang Anda tidak meminta izin kepada yang pemilik tanah. Karena sudah saya berpengalaman tentang hal itu. Saya masuk ke tempat tanah orang itu marah. Ya, pernah ada pengalaman pribadi yang tersendiri saya. Jadi saya harap kepada kawan-kawan juga melakukan hal yang sama, minta izin kepada yang punya tanah. Ketika nanti Anda melakukan penggalian, ya tutup kembali apa yang Anda gali itu. Jangan Anda biarkan begitu saja. Nanti ketika Anda masuk yang kedua kalinya, Anda tidak akan mendapatkan izin lagi, atau karena yang punya tanah itu marah kepada Anda. Itu ya tips yang ketiga. Karena saya langsung saja ini, saya tidak pandai berbahasa-basi langsung ke poin. Dan yang keempat, ketika Anda sudah jumpa lokasi, sudah meminta izin, sudah memiliki alatnya, Anda sebetulnya tidak perlu berambisi untuk mendapatkan emas. Ya memang metal detektor ini emas dapat deteksi, ya, tapi Anda jangan terlalu berambisi untuk hal itu.
Karena dalam pencarian ini Anda belum tentu mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Kadang-kadang kita berhayal, wah kita dapatkan emas, intan, berlian, ya. Terus berhayal-hayal seperti itu. Niatkan saja kalau tujuan Anda ini selain mencari hal-hal yang seperti itu, Anda mau menggali peradaban-peradaban bekas peninggalan-peninggalan orang zaman dahulu. Itu saja kuncinya. Mana tahu nanti ketika Anda melakukan pencarian di tempat orang-orang terdahulu, Anda menemukan itu. Tapi jangan Anda terlalu berambisi, ya. Sehingga itu dapat menimbulkan niat Anda itu nanti menjadi pudar dalam hobi Anda untuk metadetektor ini. Nggak dapat emas 2-3 kali, nggak dapat emas, ya kan? Lalu Anda tidak mau lagi melanjutkan hobi Anda. Jangan, ya. Jadi tips saya ini yang sangat krusial, yang sangat penting. Jangan terlalu berambisi untuk mendapatkan emas, karena emas itu bisa dikategorikan sesuatu yang susah untuk didapatkan, tetapi tidak menutup kemungkinan kita menemukan hal itu. Jadi tidak salah terlalu jauh-jauh dan berpikir untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu, nggak usah. Cari saja, mudah-mudahan Anda jumpa benda-benda seperti itu, merasakan pengalaman-pengalaman kami. Memang ya kita mencari itu pada dasarnya, ya kan? Tetapi apa yang kita jumpa itu adalah rezeki kita. Syukuri saja, kumpulkan, mana tahu benda yang kita jumpa itu kita simpan, suatu saat nilainya lebih besar daripada nilai emas yang Anda bayangkan. Itu menurut saya, tips saya yang ketiga. Dan yang keempat dan yang kelima itu, ketika Anda sampai ke lokasi, yang sering kita lupakan yaitu alat-alat perlengkapan perjalanan. Sering kita lupa karena kita masukkan ke dalam hutan. Kita masuk itu ke dalam hutan, bukan di pasar, bukan ada masyarakat sekitar kita, ya, tempat pencarian jauh ke dalam hutan. Itu bisa di pegunungan atau mungkin di hutan belantara yang jauh dari masyarakat. Jadi jangan lupakan alat-alat yang kita anggap sepele, jangan. Kalau kita jangan lupa bawa perbekalan makanan, minuman, hal-hal yang lain, dan juga alat gali yang cukup maksimal. Bawa 2-3 alat yang maksimal untuk penggalian. Bisa juga dijadikan alat pertahanan ketika kita mendapatkan halangan di lapangan atau jumpa hewan buas, itu kan menjadi alat kita untuk melakukan pertahanan diri. Karena tidak akan bisa jadi kemungkinan itu bukan terjadi ketika kita melakukan itu di dalam hutan. Dan yang selanjutnya itu masalah alat-alat perlengkapan. Kita jangan lupa membawa kompas atau jam atau apa yang menunjukkan arah dan waktu. Karena saya sering terjadi itu ketika kita melakukan pencarian sur atau semangat kita tinggi kali sehingga lupa waktu. Kalau hari itu sudah gelap, hari itu sudah mau malam, ya kan? Jangan lupakan hal itu. Karena kami waktu pengalaman saya sendiri itu, ketika kami lupa itu, jalan mau pulang itu kita sering nyasar. Karena tempat lokasi pencarian itu tidak pernah kita masukkan, tidak kita masuki. Jadi jalan mau pulang itu memang asing terasa, jadi susah kita mau menemukan jalan pulang. Jadi jangan lupakan itu. Jangan lupa bawa jam agar kita bisa memaksimalkan waktu pencarian. Nggak bisa hari ini, besok kan bisa kita datangi lagi tempat itu. Itu tujuannya, nggak usah harus dapat hari ini, nggak usah. Sehingga alat-alat air kita abaikan. Air minum sangat penting. Air minum, makanan dan yang lain-lain jangan lupakan, ya. Dan seterusnya, setelah kita mencukupi alat-alat perlengkapan perbekalan pada saat mau melakukan pencarian di lokasi yang sedang kita tentukan, janganlah lupa untuk berdoa. Karena kan kita di Indonesia nih, khususnya di Indonesia atau di daerah-daerah lain atau di tempat-tempat lain, jangan lupa kita berdoa agar pada saat kita mau melakukan pencarian itu
sesuatu yang tidak kita inginkan atau tidak kita kehendaki itu terjadi, baik itu halangan, hewan buas, atau terkejut dengan sesuatu, namanya keburukan. Segala hal ini bisa terjadi. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Anda yakini, ya, agar jauh dari musibah lah pada saat kita melakukan pencarian. Setelah itu, kalau ada kesempatan waktu, mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman Anda, upgrade lah atau tingkatkan kualitas alat metal detektor Anda. Ya. Masalah itu hanya Anda yang tahu. Kurang dalam penangkapan frekuensi alat saya. Di upgrade jika Anda mengetahui cara mengupgrade-nya, atau tunjukkan kepada rekan-rekan atau kepada orang yang mengerti alat-alat elektronik, ya. Tunjukkan bisa nggak di-upgrade, meningkatkan kualitasnya. Itu jangan lupa Anda lakukan. Itu sangat penting. Ya, ini semua yang saya ceritakan ini adalah pengalaman-pengalaman pribadi saya. Dan yang paling harus Anda perhatikan yaitu jangan lakukan pencarian menggunakan metal detektor di dalam hutan itu sendirian. Jangan pernah Anda lakukan. Bawalah kawan atau teman. Nah, ketika terjadi sesuatu, kawan kita bisa membantu, atau kawan kita pada saat itu bisa berdiskusi jika kita mengalami sesuatu tidak kita inginkan. Itu jangan Anda lupakan. Ini tips yang nyata. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Ini sesuatu yang sangat beresiko ketika kita abaikan tips ini. Sangat beresiko, ya, apalagi kita masuk ke tanah orang, tidak membawa alat, tak ada perlengkapan yang cukup dan memadai. Wah, itu sangat berbahaya. Jangan Anda lakukan itu. Ini hobi, tapi hasilnya serius. Hobi, hasilnya serius dan memuaskan. Pada video-video saya sebelumnya itu memang hasilnya cukup memuaskan. Memang ada juga yang tidak saya upload, ada yang saya upload, ya. Tapi hasilnya memang cukup memuaskan. Indonesia adalah salah satu lokasi yang cocok dan pas untuk melakukan hunting pencarian dalam menggunakan metal detektor. Karena Indonesia memiliki kerajaan-kerajaan dan sejarah-sejarah panjang yang harus Anda gali, yang harus Anda teliti, yang harus Anda cari untuk membuktikan atau untuk menunjukkan kepada orang lain kalau di daerah kita memiliki sejarah-sejarah khusus yang mungkin selama hari ini orang lain tidak dapat mengetahuinya. Ya, itu tips dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan atau tips yang saya berikan hari ini bermanfaat bagi Anda, terutama para pencari metal detektor pemula. Ya, walaupun saya ini bisa digolongkan juga pemula, walaupun durasi waktu saya mencari dan menggunakan metal detektor ini sudah mencapai 2 tahunan, ya, 2 tahunan, kan bisa dikatakan pemula lah, baru lah. Ini tips kita sama-sama baru, jadi jangan lupakan ini. Jadi mudah-mudahan ada artinya, ada manfaatnya. Semangat terus dalam menggali peradaban dan budaya bangsa Indonesia dengan menggunakan metal detektor, dan kemampuan serta kembangkan hobi Anda. Salam dari saya, semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.